Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid Paripurna Darul Aman yang dimuliakan Allah. Dan saya hormati Bapak-Bapak pengurus masjid, para imam ulama yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang alhamdulillah duduk beriktikaf di dalam masjid ini yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat, kita masih sempat, kita masih kuat datang ke masjid, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita diberi syafaat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada satu bulan yang lalu 2 kali pertemuan kita membahas tentang sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah itu apabila satu dengan satu bagi laki-laki, maka makmum berada di sebelah kanan imam, jari-jari kaki makmum berada di sejajar tumit dari si imam minimal, boleh agak maju tapi tidak diperkenankan tumit si makmum berada lebih dari depan tumit si imam, karena menyebabkan beberapa persoalan di dalam sholat berjamaah. Lalu kemudian ketika datang satu orang lagi, maka kemudian yang di samping imam harus mundur ke belakang, atau yang baru datang berada di samping kiri imam, lalu kemudian imam mendorong kedua-duanya ke belakang. Nah, itu aturan kalau satu sama satu kemudian datang yang makmum kedua. Lalu kemudian kalau makmumnya perempuan, maka ambil jarak dari si imam dan dia lurus dengan si imam. Jadi tidak mengambil di sebelah kanan si imam, tapi lurus dengan si imam. Beda sama laki-laki. Laki-laki dia mesti di sebelah kanan si imam. Lalu kemudian di dalam berniat bermakmum, kemarin sudah juga kita jelaskan bahwa niat sholat itu kan ada yang istihabah. Jadi ulama itu ada yang mengatakan bahwa niat sholat itu sunnah ketika dibaca di luar. Dalam bahasa kita talaffuz bin niat. Jadi usolli fardul maghribi thalatha raka'at mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, itu istihabah, sunnah. Itu bukan rukun, itu sunnah. Nah, niat yang rukun itu ketika sedang takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram itu posisi niat itu cuma 3 aja. Yang pertama ta'yin, usolli. Lalu kemudian fardiyah, usolli fardhu. Lalu kemudian baru yang ketiga nama solatnya, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi. Lalu kemudian kalau bermakmum tambah satu rukun lagi, makmumah. Usolli fardhu maghribi makmumah. Itu nilai niat di hati pada saat mulut mengucapkan, lisan mengucapkan takbiratul ihram. Kalau orang bermakmum tidak membaca makmumah dalam hatinya, maka berarti dia sedang tidak bermakmum. Berarti dia sedang sholat sendiri. Ya Pak? Nah, itu persoalan dalam bermakmum. Nah, untuk si imam itu tidak dirukunkan
membaca imaman. Jadi usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Boleh disambung lillahi ta'ala, boleh tidak. Bagi si imam, usolli fardal maghribi imaman boleh, tidak imaman pun boleh. Jadi untuk sholat fardu itu Bapak Ibu, imam boleh menggunakan bahasa imaman dalam niatnya, berarti menjadi 4 komponen, usolli fardal maghribi imamah. Kalau makmum kan 4 Pak, sholli fardal maghribi imam makmumah. Kalau si imam boleh 3, boleh 4. Jadi kalau imam tidak membaca imamannya, dia tetap sah menjadi imam. Kenapa? Karena dia diikuti. Tapi kalau kita yang jadi makmum tidak menyatakan diri ikut kepada si imam, maka kita berarti sedang sholat sendiri. Ya Pak? Nah, itu persoalan niat dalam bermakmum kemarin. Nah, malam ini kita sambung ke sholat Jumat. Kemarin sholat berjamaah, lalu sholat Jumat. Insya Allah nanti selesai bahasan sholat Jumat, 1 pertemuan atau 2 pertemuan, kita lalu membahas tentang zikir doa setelah sholat. Apa ada dalilnya atau tidak? Yang kita buat selama ini benar atau tidak? Kalau benar kita lanjutkan, kalau tak benar kita tinggalkan. Nah, jadi kita beramal itu jangan ragu-ragu. Untuk sholat Jumat, imam itu dalam berniat wajib 4. Beda dengan sholat fardu. Nah, jadi untuk si imam, usolli fardal jum'ati imaman. Untuk si makmum juga 4. Usolli fardal jum'ati makmuman. Jadi untuk si imam, kalau dia tidak membaca imaman pada sholat Jumat itu, maka dia sedang tidak sholat, sedang tidak menjadi imam. Nah, itu bedanya tuh sholat Jumat sama sholat fardu. Saya juga tidak tahu kenapa kemudian ulama membedakan antara niat di dalam sholat fardu dengan sholat Jumat, meletakkan kalimat imaman. Nah, karena kita ini orang awam Pak, ya udah ikut aja lah, ya kan, enggak susah-susah, cuma nambah imaman berapa lah. Ya kan, dan ini tentu untuk diimamkan, bukan untuk kita yang makmum. Yang makmum tetap 4 saja. Sholli fardhu jum'ati makmuman. Nah, disambung lillahi ta'ala boleh, tidak disambung lillahi ta'ala juga boleh. Makanya kemudian Bapak Ibu, takbiratul ihram kita itu sepanjang niat dalam hati itu. Paham kan Pak? Niat kita tuh, takbiratul ihram kita tuh sepanjang niat dalam hati itu. Usolli fardal maghribi. Itulah panjang. Allahu Akbar. Kalau sempat usolli fardal maghribi, salah raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmumal, panjang takbir kita tuh Pak. Panjang. Makanya kemudian ulama hanya menentukan 3 komponen saja di dalam melakukan niat. Nah, jadi itu arif sekalilah, bijak sekalilah para ulama di dalam menetapkan konsep niat ini. Karena niat ini nggak bisa dibikin main-main Pak. Ini menentukan Bapak Ibu. Innamal a'malu binniat. Karena sungguhnya amal itu didasari dengan niat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita datang kemari ngaji bersama-sama. Makanya orang yang ngaji itu Bapak Ibu oleh Allah dikasih poin lebih. Dikasih poin lebih oleh Allah. Poinnya apa? Dia sedang jihad di jalan Allah SWT. Pernah barangkali saya sampaikan, orang ngaji itu bukan masalah bisa atau tak bisa, paham atau tidak paham. Kalau dihitung paham Pak, kita ini rata-rata tak paham ngaji ini Pak. Tak paham. Saya di sebuah masjid itu setiap malam Khamis saya ngaji di situ, ngasih pengajian di situ. Itu fikihnya udah selesai. Sekarang masuk dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi. Nah, saya tanya pertemuan pekan lalu saja, itu banyak yang tak dapat. Saya tak ingat. Jadi akhirnya jemaah itu makin sedikit. Kenapa selalu? Saya tanya. Lalu saya sampaikan begini. Orang ngaji itu bukan bisa atau tak bisa, bukan dapat atau tak dapat. Orang ngaji itu datang atau tidak datang.
Yang dikasih pahala itu orang dapat atau orang datang? Kan orang datang, Pak. Jadi orang ngasih pengajian, orang ikut pengajian ini, Bapak Ibu, jangan khawatir, oh saya tak dapat, berarti tak dikasih pahala oleh Allah. Bukan. Yang dikasih pahala oleh Allah itu orang yang datang. Makanya datang aja, paham tak paham nanti ngajinya, Pak. Yang penting datang dengarkan aja sudahlah. Iya kan? Kalau ditanya nanti pulang tanya apa ya kaji tadi ya, enggak boleh dong tak apa tu Ustaz. Tapi tetap dapat pahala. Begitu pula lah hebatnya ngaji itu. Ya kan? Nah, jadi yang jamaah di makmum ni pasti dikasih pahala. Sementara yang ngasih pengajian belum tentu dikasih pahala. Belum tentu, Pak. Kita enak jadi ustaz ni doh. Kenapa? Risikonya besar jadi ustaz ni, Pak. Benar. Yang paling bahaya apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau kamu tahu, orang-orang yang beriman, kamu tahu tapi kamu tak ngerjakan, dosa besar. Dosa besar, Pak. Jadi ustaz-ustaz ni kalau ceramah, saya lah umpamanya, saya kalau ceramah takkan saya sampaikan sesuatu yang tak saya amalkan. Karena kalau saya tak amalkan, saya sampaikan, bahaya, Pak. Besok saya ditanya oleh Allah, kau suruh orang begitu, kau apa yang kau kerjakan, kata Allah kan? Itu gawat tuh, Pak. Makanya jadi ustaz itu tak enak. Tak enak, Pak. Cuma bapak ibu aja nengok enak kayaknya jadi ustaz tuh. Cobalah. Yang tak biasa, megang mic je kan tak berbunyi nanti. Tak berbunyi kletuk-kletuk itu kan, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, persoalan solat Jumat ni masalah niat solat Jumat. Nah, ini kita kaji satu-satu solat Jumat ni. Faslun fi salatil Jum'ah. Bahasan kita tentang solat Jumat. Ia fardu ainin inda jitima'i syara'itiha. Wa furidat bi Makkah wa lam taqum biha li faqdil adadi aw li anna syi'araha al-izharu wa kana mustakhfiyan fiha wa awwalu man aqamaha bil Madinah qabla al-hijrah As'ad bin Zurarah. Salat Jumat ini hukumnya fardu ain. Jadi orang yang sudah balik lalu kemudian tak solat Jumat, maka dosa dia. Jadi ini bukan fardu kifayah nih, Pak. Tidak bisa diwakilkan solat Jumat nih. Tak bisa. Beda persoalannya dengan solat jamaah. Solat jamaah ini kan banyak pendapatnya, Pak. Kalau ijma' ulama mengatakan solat jamaah ini sunnah mu'akkad. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan solat jamaah ini, solat berjamaah itu adalah fardu ain. Ahmad bin Hanbal. Syekh Imam An-Nawawi mengatakan solat berjamaah itu fardu kifayah. Jadi kalau di Masjid Darul Aman ini datang aja satu orang, imam satu, makmum satu, dah selesai, Pak, semua tak berdosa. Kalau fahamnya faham Syekh Imam An-Nawawi. Tapi itu berbahaya, Pak. Pendapat yang satu ni, enggak usah kita pakai ni. Bukan tak cocok, tapi risikonya besar. Akhirnya masjid kosong. Kenapa? Karena kan dah ada orang sembahyang lah, selesai itu. Ya kan? Nah, itu berbahaya. Nah, kita minimal pakai yang paham kedua, ijma' ulama aja, yang mengatakan bahwa solat berjamaah itu adalah sunnah mu'akkad. Yang untungnya siapa kita? Kenapa disebut solat sunnah mu'akkad? Karena di situ adalah solat berjamaah itu afdalu min solati fazin. Solat berjamaah itu lebih utama. Jadi bahasa lebih utama itu tidak menyebutkan wajib di situ. Jadi ada orang yang mau sedikit silakan solat sendiri, kalau nak mau banyak silakan berjamaah. Jadi makanya ijma' ulama mengatakan dia tidak fardu ain, tapi di situ adalah sunnah muakkad. Nah, tapi persoalan sunnah muakkad ini Bapak Ibu jangan dianggap ringan. Jadi solat berjamaah itu jangan dianggap ringan. Selagi kita bisa solat berjamaah, datanglah solat berjamaah. Karena laki-laki itu yang paling baik solatnya berjamaah. Kalau perempuan silakan solat di rumah di dalam kamar. Tapi kalau ada perempuan datang ke masjid jangan dilarang, karena dia punya hak yang sama. Ya, Bu.
Nah, jadi silakan aja ibu mau ke masjid. Tak ke masjid juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya ke masjid kalau suami ibu ke masjid. Ya Bu, nah, ini kan yang masalahnya istrinya ke masjid, suaminya tak ke masjid. Mana yang baik, suaminya ke masjid, istrinya tak ke masjid, atau istrinya ke masjid, suaminya tak ke masjid? Ya kan Mbak? Sebaiknya kedua-duanya kan Mbak? Suaminya ke masjid, istrinya ke masjid. Nah, tapi kadang-kadang ada pula yang begitu Pak, istrinya rajin ke masjid, suami tak ke masjid dong. Makanya saya selalu sampaikan di jemaah-jemaah saya Pak, di mana-mana saya sampaikan, Bapak Ibu, ini termasuk anak-anak di mana-mana masjid, ini jadi problem pengurus masjid. Anak-anak selalu ribut di masjid. Makanya saya selalu mengatakan dengan jemaah, Bapak Ibu, anak jangan disuruh ke masjid. Jangan. Anak jangan disuruh ke masjid. Tapi anak dibawa ke masjid. Paham kan Pak? Paham kan? Nah, jadi jangan dipenggal Pak. Kalau dipenggal bahaya tuh. Anak jangan disuruh ke masjid. Penggal sampai situ. Oh, ekstrim tuh Pak. Gawat saya tuh. Makanya saya sampaikan anak jangan disuruh ke masjid, tapi anak dibawa ke masjid. Karena kalau anak disuruh ke masjid, anaknya pergi, bapaknya tak pergi. Indikasinya anaknya yang ke masjid, bapaknya nonton di rumah. Makanya anak dibawa ke masjid. Kalau anak dibawa berarti anaknya berangkat, bapaknya berangkat. Gitu. Jadi siapa yang paling paham dengan anak kita di masjid? Ya kita lah. Jangan anak di masjid disuruh mengurus pengurus masjid pula. Uruslah anak di masjid itu. Ya kan, anak dia nak pegang masjid. Yang diharapkan oleh pengurus tuh bapaknya pergi, anaknya pergi. Jadi meletakkan sop anak laki-laki di sop belakang. Lalu kemudian kalau ditaruhkan di sop depan, taruh di tepi-tepi, di pinggir-pinggir, jangan di tengah. Karena syaratnya ada. Pertama dia mesti mumayyiz, sudah tahu baik dan buruk. Yang kedua sudah khitan, sudah bersih, wuduknya sudah sempurna, sehingga dia tidak mengganggu awak-awak yang gaik-gaik kok. Aku kan tak lama sembahyang jemaah deh kok. Kira-kira menurut Bapak berapa lama lagi Bapak sholat di sini? Ada 30 tahun lagi. Nah, makanya yang sebentar-sebentar tuh jangan diganggu Pak. Kok tak lama ya doh. 50 tahunnya selesai. Ya Pak, takbiratul ihram awak ditengok deh. Kusuk awak sembahyang, tak usah deh Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali dalam persoalan sholat Jumat tadi. Maka sholat Jumat itu pertama kali difardukan itu di Mekah. Ya fardu ainin inda jitima'i syara'itiha wa furidat di Makkah walam takum biha. Sholat Jumat itu pertama kali diperintahkan oleh Allah di Mekah, cuma oleh Nabi tak dikerjakan di situ. Kenapa tak dikerjakan di situ? Pertama, syarat untuk mengerjakan belum terpenuhi. Yang kedua, kondisi umat Islam ketika itu sedang tidak baik-baik saja. Ya Pak, itu ya cerita orang Quraisy lah pokoknya. Ya, jadi umat Islam itu selalu diintimidasi. Makanya sholat berjamaah itu Pak di Mekah tak ada. Nggak ada. Sholat berjamaah itu juga kan kemarin dah kita sampaikan bab sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diperintahkan Allah diperintahkan Rasulullah itu kan di Madinah juga Pak. Setelah hijrah kan baru ada sholat berjamaah. Maka sholat Jumat ini juga oleh Allah SWT diperintahkan di Mekah, tapi pelaksanaannya di Madinah. Di Mekah belum dikerjakan lagi. Nah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, di Mekah ketika itu sudah dilakukan sholat Jumat ini. Siapa yang melakukan di situ? Man aqamaha bil Madinah qabla al-hijrati As'ad bin Zurarah. Pertama kali yang melakukan sholat Jumat sebelum Nabi hijrah ke Madinah, berarti di Madinah sudah ada sholat Jumat. Siapa yang melakukan? As'ad bin Zurarah.
Yang melakukan pertama kali solat Jumat di Madinah itu As'ad bin Zurarah. Bi qaryatin ala maili minal Madinah wa salatuha afdalu salawati wa sumiyat bidzalika al-ijtima'in nasi laha. Jadi solat ini dikerjakan, solat Jumat ini adalah solat berjamaah sebaik-baiknya solat berjamaah. Makanya solat Jumat itu tidak sah jika dilakukan tidak berjamaah. Nah, jadi solat Jumat ini Pak, dalam hadis Nabi, ini adalah hajinya orang fakir. Hajinya orang fakir nih Pak. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Solat Jumat itu hajinya orang miskin. Jadi jangan sampai kita kok Pak idut lah miskin ndak lo pe Jumat. Nak haji ndak bisa. Ya Pak, nak haji tak bisa, kena duit tak ada. Kalaupun bisa, nunggunya lama. Nak masuk furoda 3 tilobia. Duitnya banyak Pak. Nah, lalu apa untuk mengimbangi pahala orang yang berangkat haji itu? Kata Nabi, al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat itu hajinya orang miskin. Jadi awak-awak yang model lambung, model apa-apa yang tak berpiti, kau sadar diri aja lah. Kalau Jumat, pejo lah semai Jumat. Batulah dapat pahala haji orang kaya. Ya Pak, kau enggak. Lah miskin tak lepas Jumat ini. Haji indah, Jumat indah. Ya Pak, kau bangsa mana lagi? Ya sengsara kali lah hidup model itu tu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kalau baca buku, baca kitab, makin dibaca makin gak paham sama Islam. Bener Pak, bener Bu, luar biasa Pak Islam. Makanya gini, ini ceritanya agak keluar sedikit. Satu ketika ini sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah itu kan rata-rata miskin Pak. Karena hartanya kan ditinggal di Mekah semua. Tak ada harta yang dibawa. Kalaupun ada, itu habis dah untuk hidup selama di Madinah. Karena susah waktu itu. Kerjaan apa di Madinah waktu itu tak ada. Kecuali dia penggembala. Ya Pak, bisnis. Nah, orang-orang ini macam mana mau bisnis, dia modal tak ada. Lalu satu ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kami ini melihat orang-orang yang termasuk dalam kelas ahli dasur itu, kami ini cemburu. Kenapa cemburu? Karena ketika kami sholat, mereka sholat. Ketika kami puasa, mereka juga puasa. Tapi ketika mereka sodakoh, kami tak bisa sodakoh. Ketika mereka zakat, kami tak bisa zakat. Ketika mereka haji, kami tak bisa berangkat haji. Ketika mereka jihad di jalan Allah, kami tak bisa jihad di jalan Allah. Ahlul dasur itu Pak, orang banyak piti. Orang kaya, orang kaya. Jadi kalau kami yang miskin sholat, orang kaya sholat juga kan? Orang miskin puasa, orang kaya puasa juga kan? Tapi giliran orang kaya sodakoh, orang miskin nggak bisa sodakoh Pak. Giliran mereka zakat, kita orang miskin nggak bisa zakat. Giliran orang kaya naik haji, orang miskin nggak bisa haji. Lalu apa kata orang muhajir ini? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kalau seperti itu nih ahlul dasar ini duluan masuk surga ketimbang kami. Apa kata Nabi? Mau kalian aku kasih amalan yang kalian itu akan duluan masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Dan tidak ada orang yang bisa melampaui amal kalian kecuali mereka beramal seperti kamu. Qalu bala, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Setelah kalian selesai sholat, istighfar salasa marat. Istighfarlah 3 kali. Wakilah. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah? Istighfar aja ditanya Pak. Apa kata Rasulullah? Astaghfirullah. 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 Ya, itu kan istighfar kelas minimal tuh Pak. Ya kan? Makanya istighfar itu boleh disambung kan? Bahkan ada sayyidul istighfar. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah? Bacalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, salasa marat, 3 kali. Terus apa lagi? Allahumma antas salam. Dan seterusnya dan terusnya. Lalu
wa tasbihahu salasa wa salasin wa tahmidahu salasa wa salasin wa takbirahu salasa wa salasin. Lalu genapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100. Satu hadis wa arba'a wa salasin takbir wa takbiruhu arba'a wa salasin. Takbir 34 kali. Kata Nabi, amalmu akan mendahului amalan orang kaya. Aku nandak paham awak, Pak. Kenapa? Awak sudahlah miskin, sedekah ndak bisa, seduduk sebentar aja setelah sembahyang ndak mula. Kan sama kasusnya dengan tadi. Sudahlah miskin, sholat Jumat ndak lodoh. Padahal berapa lamanya coba kita berzikir? Kan nggak lama, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama Islam itu sayang dengan kita. Bagaimana kita yang dhaif dari sisi ilmu, kita dhaif dari sisi harta, tapi bisa masuk surga duluan. Kan gitu, Pak. Nah, jadi kita yang ngaji-ngaji kayak gini nih, mudah-mudahan udahlah yang dikerjakan oleh para ulama kita di sini, asatiz kita di sini, semuanya sudah ikut pada acuan. Tidak ada standarnya tuh, Pak. Tidak dibuat-buat tuh dong. Tidak dibuat-buat dong. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Apalah ada mudeko, apalah ada mudeko. Tidak akan berani orang buat-buat dong, Pak. Dalam masalah amal itu tanpa ada dalil. Wasumiyat bidzalika lijtima'in nasilaha. Kenapa disebut dengan Jumat? Karena ketika itu orang berkumpul. Nah, pada pengajian kita sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ini bab Jumat ini kan udah pernah juga kita bahas. Rasulullah Muhammad SAW itu pertama kali melakukan Jumat itu kan ketika dari Kuba berangkat ke Madinah. Di perjalanan datang perintah untuk mengerjakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Lalu Nabi sholat di situ. Di tempat itu ada namanya Masjid Jumat. Samidi paling tahulah karena beliau bolak-balik di sana kan. Nah, Masjid Jumat tuh. Nah, disitulah pertama kali baginda Rasul bersama sahabat sholat Jumat. Berapa? 40 orang, arba'una. 40 jamaah ketika itu. 40 jamaah. Makanya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat sah sholat Jumat itu satu di antaranya adalah jamaahnya 40 jamaah. Karena Nabi pertama kali melakukan 40 jamaah. Ulama kita Syafi'i memberikan ketentuan bahwa syarat untuk dikerjakan sholat Jumat itu ketika mustautin atau orang mukim itu jumlahnya 40. Jadi ini ada beda, Pak, mustautin dengan mukim. Kalau kita baca fikih nanti, Pak, ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Kalau mustautin itu orang yang netap tinggal di situ, memang orang situ. Orang situ dia. Kalau mukim itu orang yang merantau lalu menetap lama di sini. Itu mukim namanya. Tapi dia masih berniat mau balik lagi ke kampungnya. Nah, sekarang saya tanya, Bapak ini kan rata-rata termasuk saya kan pendatang di sini. Rencana mau balik lagi nak ke kampung? Nah, kalau mau balik lagi berarti masuk dalam kelompok mukimin. Kalau tidak berarti kita masuk mustautin. Itulah bahasanya, Pak. Bahasanya. Makanya kemudian syarat sholat sah Jumat itu wajib dikerjakan sholat Jumat itu kalau sudah 40 mukimin. Yang tinggal di situ tuh sudah 40 orang yang baligh. Maka sholat Jumat wajib. Itu mazhab kita, Pak, Syafi'i. Kalau mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, lebih dari 2 orang. Berarti 3 orang. 3 orang sudah boleh melakukan Jumat. Karena jamaah itu minimal 3 orang. Bahasa jamaah itu, Pak, bukan jamaah sholat maksudnya. Bahasa jamaah itu minimal 3. Maka kan sholat Jumat itu minimal 3. Jadi kalau sudah ada 3 orang yang mukim di situ, kata Imam Hanafi, maka wajib sholat Jumat dikerjakan. Nah, kita sekarang ikut yang mana? Ikut yang 40 kan? Ikut 40 kan, Pak? Nah,
Jadi kita ikut 40 karena mazhab kita itu. Tapi kalau kita di rantau nanti, ya, ini Pak, mazhab ini kan boleh berpindah-pindah Pak. Yang tak boleh itu adalah takhallud fil mazhab. Takhallud fil mazhab itu mencampur adukkan dalam satu ibadah beberapa mazhab. Saya kasih contoh. Wuduknya wuduk A, solatnya solat B. Paham kan? Nah itu takhallud namanya Pak. Takhallud, mencampur adukkan. Bukan tidak sah Pak, cuma tak cantik aja ditengok. Tak cantik aja. Bukan tak sah. Jadi jangan pula bilang nanti tak sah. Mak tak sah itu bahaya kita. Ya kan? Karena mazhab itu munculnya juga ada di belakang kan. Zaman Rasulullah sahabat kan tak ada persoalan mazhab itu. Nah, cuma kenapa kemudian kita hari ini selalu bicara mazhab? Karena kita memahami alur beribadah itu melalui jalan mazhab. Kita nggak mampu Pak buka Al-Quran sendiri lalu kemudian mengkaji. Buka hadis lalu kemudian kaji, kita ambil hukum sendiri, nggak bisa. Belum. Syarat untuk mujtahid belum masuk Pak kita ini syarat mujtahid. Makanya nggak bisa. Harus mau tak mau ikut ke dalam mazhab. Pelajaran mazhab itu pun harus dipelajari, karena kalau tidak dipelajari jadi taklid. Ibadah taklid juga nggak boleh. Makanya Bapak Ibu kenapa duduk di sini? Ini untuk melepaskan diri dari problem taklid. Taklid dalam ibadah juga nggak boleh. Kenapa Bapak pakai kunut? Imam kami pakai kunut. Apa dari pokok kunut? Nah, itu yang taklid tuh. Itu yang rusak tuh. Kenapa Bapak pakai sidina? Kampung kami sodo pakai sidina. Tidak bisa Pak seperti itu. Makanya harus tahu apa landasan kenapa kita berbuat begitu. Minimal kita pernah mendengar ada dalil yang dibaca oleh orang ulama. Itu minimal. Supaya kita lepas dari taklid. Nah, jadi itu problem sholat Jumat. Nah, jadi disebut dengan sholat Jumat karena memang dia berkumpulnya manusia. Tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin ay baliin akilin zakarin khurin. Kewajiban sholat Jumat itu adalah atas semua orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum. Apa syaratnya? Balik akil. Dia sudah balik lalu berakal. Kalau ada orang balik dan berakal tidak masuk di dalam mukallaf Pak. Nyolah godang tapi gilo. Tidak masuk dia dalam mukallaf. Ya Pak. Jadi syarat mukallaf itu dia balik lalu berakal. Nah, itu balik namanya, sempurna dia. Makanya orang gila nggak wajib sholat. Orang gila itu Bapak Ibu kalau nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak dosa dia. Yang dosa kita yang nengok. Ya Pak, kalau kita sekarang ini sehat, akal, waras, tak bercelana kita, itu yang dosa bukan yang nengok. Yang tak bercelana itu yang dosa. Beda sama orang gila. Jadi orang gila itu kalau tidak berserawaknya Pak, yang berdosa bukan inyo. Yang berdosa yang mencari ya. Ya Pak, itu beda. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Nah, jadi makanya di sini ala kulli mukallafin ay baliin akil. Yang disebut mukallaf itu adalah orang balik yang berakal. Lalu kemudian apa syaratnya lagi? Zakarin khurrin. Syarat sholat Jumat itu adalah orang balik berakal, laki-laki merdeka. Budak hamba saya tak wajib Jumat. Anak kecil tak wajib Jumat. Yang wajib Jumat kayak kita ni lah. Udah besar, udah balik tahu kan Bapak Ibu? Balik tahu kalau laki-laki sudah bermimpi, mimpi naik pesawat, terbang, lalu minyaknya tumpah. Nah, itu udah balik dia tuh. Ya Pak. Nah, kalau sudah dewasa tapi belum pernah mimpi naik pesawat, maka ukuran baliknya adalah umur 15 tahun. Jadi kalau sudah umur 15 tahun ditanya, "Dah pernah mimpi naik pesawat tuh tumpah minyak?" Alun nepaknya. Baru umur gini, nambah leh. Itu dari dewasa dia tuh. Lalu kenapa enggak pernah mimpi? Berarti ada masalah dia tuh. Ya Pak, masalah itu kesehatan lah gitu, kejiwaan lah gitu. Ya Pak. Nah, jadi makanya standarnya dua. Satu mimpi naik pesawat, yang kedua
umur. Sama dengan perempuan. Perempuan apa? Balighahnya itu adalah datang haid. Kalau sudah umur 15 gak datang haid, maka 15 tahun itu menjadi ukuran dia menjadi balighah. Jadi kalau ditanya berapa umur nak 16, sudah pernah haid? Belum. Umur 15 itu sudah terkena mukallaf. Maka semua kewajiban yang ada di dalam Islam sudah terbebani kepada dia. Semua kesalahan ketika dia lakukan berarti berdosa dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat solat Jumat itu ala mukallafin, ala kulli mukallafin ay baliin akilin zakarin hurin. Fala talzamu ala unsa, tidak diwajibkan atas perempuan, wa khunsa, yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang khunsa itu. Maka kemudian Bapak Ibu, kita tidak boleh bermakmum dengan orang khunsa. Perempuan tidak boleh bermakmum dengan orang khunsa. Perempuan hanya boleh bermakmum dengan laki-laki dan dengan perempuan. Laki-laki hanya boleh berimam dengan laki-laki, tak boleh berimam dengan perempuan. Kalau perempuan masih ada dua pilihan. Imamnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau kita laki-laki, pilihannya cuma satu. Harus laki-laki. Khunsa tak boleh jadi imam. Tak boleh. Bahkan di dalam sholat berjamaah, Pak, khunsa itu menjadi makmum dari perempuan. Khunsa boleh tidak bermakmum dengan perempuan? Khunsa boleh bermakmum dengan perempuan. Dan khunsa tidak boleh menjadi imam dalam bagi perempuan. Khunsa tahu kan Pak? Tahu lah. Tuan. Nah Pak. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masuk jam berapa nih? Jam 7.40 ya Pak ya? Lebih kurang. Sampai situ ada yang ditanya Pak? Kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sholat kita itu kadang-kadang ada umur itu yang dasarnya kita tuh belum mengetahui. Iya. Dah Pak. Ketika Allah Isra Mi'rajkan Nabi Allah Muhammad SAW, lalu Nabi turun. Salat itu dikerjakan dua-dua, Pak. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Dua semuanya, Pak. Dua semuanya. Nah, jadi Nabi waktu itu ngerjakannya dua. Karena standarnya belum ada ketika itu. Standar belum ada. Tetap 2. Lalu kemudian Jibril itu turun, Pak. Beberapa hari setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Jibril itu turun ngajarkan Nabi. Kapan turunnya? Di ujung waktu. Itu pula hebatnya, Pak. Di ujung waktu. Zuhur itu sudah menjelang asar dia turun. Diajarkan zuhur 4 rakaat. Setelah itu asar turun lagi menjelang maghrib turunnya. Diajarkan 4 rakaat. Maghrib menjelang isya turun dia, diajarkan maghrib 3 rakaat. Isya menjelang subuh, Pak, dia turun, diajarkan 4 rakaat. Subuh itu menjelang matahari terbit, diajarkan. Jadi pertama kali, Pak, yang diajarkan oleh Jibril itu adalah batas akhir waktu sholat. Batas akhir. Makanya sekarang ini Bapak Ibu banyak orang yang mengambil sholat dari batas waktu akhir. Kenapa? Karena yang diajarkan pertama kali batas waktu akhir. Itu Pak. Itu. Jadi ini hikmahnya ada Pak. Jadi Jibril itu tahu bahwa umat Muhammad ini besok akan lebih banyak jumlahnya orang yang sholat di batas akhir. Itu hebatnya tuh. Lalu hari besok datang di awal waktu. Zuhur di awal waktu datang, diajar 4. Asar di awal waktu datang, diajar 4. Jadi sholat 4, 3, 4, 2 itu yang mengajarkan memang Jibril alaihissalam. Instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya 2. Itu asalnya. Ya Pak. Nah, jadi kalau dibaca dalam Rawi Isra Mi'raj akan ketemu cerita bagaimana Jibril mengajarkan
sholat Nabi dengan waktu-waktunya sekali. Jadi jangan heran kalau hari ini jumlah orang yang sholat di awal waktu itu jumlahnya tak banyak. Karena yang diajarkan dulu oleh Jibril adalah sholat di akhir waktu. Udah Pak? Ya. Ya Pak. Waalaikumsalam. Jika kami tempat yang dikunjungi kami itu Sinjadera saya itu jumlahnya betul ada hati lupa jadi kan tidak sama besar ya benar kembali kalau mobil ya dia bisa bermawas bagian mobil organisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat itu ketetapan dari para ulama itu di masjid. Di masjid. Karena makanya kemudian Nabi itu Pak ketika diperintahkan sholat di Madinah itu sholat Jumat itu langsung bangun masjid. Masjidnya itu dari pelepah kurma itu aja, pelepah itu langsung ada Nabi sholat Jumat di situ. Jadi tidak mesti masjid permanen seperti ini. Artinya begini, tempat Jumat yang digunakan untuk Jumat itu mesti kemudian besok continue menjadi tempat Jumat. Itu dasar awalnya, dasar awal. Nah, beda persoalan dengan masalah darurat. Uzur, tadi itu kan Pak, kalau mau pergi ke masjid, tidak cukup waktunya. Nah, persoalannya, kenapa kok berhenti pelatihan ketika waktu sudah mepet? Ini yang bermasalah, ini kan bukan masalah jarak Pak. Yang bermasalah kan human error kan. Kan manusia yang salah. Kita tak pandai mengatur waktu, kan begitu. Jadi kalau saya mengatakan tidak sah, tak pula berani mengatakan tak sah. Kenapa? Karena syarat rukunnya terpenuhi. Yang menjadi masalahnya kan tempat Pak sekarang tuh. Tempatnya, tempat sholatnya. Nah, padahal tempat sholat itu pertama mesti masjid. Yang kemudian akan berlaku terus Jumat di situ. Nah, makanya kemudian kita kan tahu tuh Pak bagaimana Masjid Diror itu kan. Yang dirobohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena masjid itu menandingi masjid yang berikutnya. Masjid yang sudah ada lalu mendirikan masjid di situ untuk menandingi masjid sini. Jadi konsepnya begini loh. Kalau sholat berjamaah fardu itu boleh di mana saja. Boleh di mana saja. Karena ketentuan tidak ada. Cuma yang sebaiknya di masjid. Dan itu bahasanya sudah kita bahas kemarin. Sholat berjamaah itu mana yang paling bagus? Di masjid yang jumlahnya sedikit orang atau tidak di masjid tapi jumlahnya banyak? Kan lebih baik di jumlah banyak sekalipun tidak di masjid. Karena yang menjadi utamanya adalah jamaahnya bukan tempatnya. Nah, persoalan Jumat itu beda. Persoalan Jumat itu adalah utamanya di masjidnya. Jadi saya tidak berani mengatakan tidak sah di situ Pak. Karena syarat rukunnya terpenuhi. Hanya saja ke depannya hal-hal yang seperti itu mesti harus diukur. Supaya apa? Kita tidak terlalu mudah untuk melakukan sholat yang mestinya tidak di situ. Nah, gitu. Karena ada ketentuan khususnya tuh Pak sholat Jumat tuh. Udah Pak? Nah, selesai. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai situ kajian kita sholat Jumat. Insyaallah akan kita sambung di bulan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.